Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cynthia Dwi Sekti, BP 19010041. Saya Dikardila, BP 19010040. Saya Disa Claudius Rahman, BP 19010039. Saya Musindi, BP 19010038. Yang pertama, karakteristik dan ruang lingkup organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk organisasi non-profit beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah daripada untuk mendapatkan keuntungan. Ini biasanya didirikan sebagai lembaga amal dengan motif pelayanan. Para pengurus yayasan mengelola organisasi ini. Anggota organisasi juga memilih pengawas dan anggota. Organisasi nirlaba mengumpulkan dana dari anggotanya serta dari masyarakat umum untuk memenuhi tujuan mereka. Meskipun lembaga non-profit memang membutuhkan pendapatan untuk beroperasi, mendapatkan keuntungan bukanlah fungsi utama mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu mempersiapkan laporan laba rugi yang berhubungan dengan penjualan. Organisasi mengkredit dana yang diterima ke dana modal atau dana umum. Banyak lembaga non-profit menerima status bebas pajak. Jika Anda memenuhi syarat untuk status bebas pajak, Anda tidak diharuskan membayar pajak pendapatan dari organisasi Anda. Selanjutnya, karakteristik organisasi nirlaba. Motif layanan. Yang pertama, organisasi-organisasi ini memiliki motif untuk memberikan layanan kepada anggotanya atau kelompok tertentu atau kepada masyarakat umum. Mereka menyediakan layanan gratis atau dengan harga minimum dengan tujuan mereka bukanlah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mereka tidak membeda-bedakan orang atas dasar kasta, keyakinan, atau warna kulit. Contoh layanan yang diberikan oleh mereka adalah pendidikan, makanan, perawatan, kesehatan, rekreasi, fasilitas olahraga, sandang, papan, dan lain-lain. Untuk anggota, organisasi ini dibentuk sebagai yayasan atau badan amal. Pelanggan organisasi ini adalah anggotanya. Mereka membutuhkan layanan dari yayasan tersebut. Selanjutnya, manajemen. Komite pengelola atau komite eksekutif mengelola organisasi-organisasi ini. Anggota memilih panitia. Selanjutnya, sumber pendapatan. Sumber utama pendapatan organisasi nirlaba adalah langganan, sumbangan, hibah pemerintah, warisan, pendapatan dari investasi, dan lain-lain. Surplus. Surplus yang dihasilkan pada waktunya didistribusikan di antara para anggotanya. Kemudian reputasi. Organisasi-organisasi ini mendapatkan reputasi atau goodwill mereka berdasarkan pekerjaan baik yang dilakukan untuk kesejahteraan publik. Selanjutnya, pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dari organisasi nirlaba hadir dan kontributor potensial serta badan hukum. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. 1. Menilai kemampuan perusahaan. Dalam hal ini, laporan keuangan perusahaan nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan ini memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai beberapa hal seperti jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, cara manajer melaksanakan tanggung jawab, dan aspek lain dari kinerja mereka. 2. Menyediakan informasi. Dalam hal menyediakan informasi, laporan keuangan dibuat untuk menyajikan beberapa informasi mengenai beberapa hal seperti jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
Cara suatu organisasi mendapat dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Usaha jasa suatu organisasi. 3. Akuntansi untuk organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, disingkat LSM, adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari bahasa Inggris dikenal juga sebagai organisasi non-pemerintah atau disingkat ORNOP atau ONP, atau Non-Governmental Organization. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara. Maka, secara garis besar, organisasi non-pemerintah dapat dilihat dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara. Yang kedua, dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau nirlaba. Selanjutnya yang keempat, akuntansi untuk entitas partai politik. Akuntansi untuk entitas partai politik, studi partai politik di Indonesia, dan akuntansi untuk organisasi non-pemerintah, studi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Yang pertama, ada akuntansi untuk entitas partai politik, studi partai politik di Indonesia. A. Partai politik sebagai sebuah entitas, pengertian, karakteristik, dan lingkungannya. Definisi partai politik. Pengertian partai politik disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, aktivitas organisasinya, partai politik terikat dengan peraturan perundangan Republik Indonesia. Yang kelima, akuntansi badan layanan umum, akuntansi tempat ibadah, dan akuntansi desa. Diambil dari buku Abdul Hakim. BLU adalah badan yang berada di bawah pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mengembangkan tugas untuk memberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pemberian jasa atau menghasilkan produk. Sebagai entitas pelaporan BLU, menyusun laporan keuangan lengkap dan untuk akuntabilitas dapat diaudit. Menurut berbagai sumber, akuntansi masjid merupakan proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi pertanggungjawabannya dalam mengelola sumber daya masjid. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.